tadi pujian mengatakan karena kemurahan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Sangat menolong kita. Bukan cuma separuh-separuh. Allah tidak pernah kerja separuh-separuh. Kalau manusia separuh-separuh. Lihat orang, menolong orang tuh lihat orang kadang-kadang. Tapi kalau Tuhan tidak. Makanya orang yang sudah mengerti Tuhan sangat mengasihi kita, kita senang berdoa. Doa itu bukan jadi beban berat. Doa itu satu kesenangan sekali. Satu kesukaan dari Tuhan. Corona itu menciptakan gereja berdoa. Kalau corona membawa kita jauh dari Tuhan, Allah bisa kasih musibah lain. Karena corona itu dipakai Allah untuk gereja. Kalau untuk orang kafir penghukuman. Kalau untuk gereja sebagai alat. Alat supaya kita ngerti cinta Tuhan itu. Alat supaya kita bisa tahu pertolongan Tuhan itu ada. Tahu jelas sekali. Belum ketemu di awan-awan kita sudah tahu. Nanti kalau kita pengangkatan ketemu semuka dengan muka, itu tidak perlu tanya-tanya lagi sudah. Kalau sekarang kita seperti pakai kerudung, masih kabur-kabur, tapi sudah jelas. Biarpun pakai kerudung masih jelas cinta Tuhan itu. Luar biasa kasih Tuhan itu. Makanya orang yang mengerti Tuhan sangat mengasihi kita, dia akan senang berdoa. Senang berdoa. Gereja akan diciptakan gereja yang berdoa. Kita ada selfie dikurangi. Dengan sendiri selfie dikurangi. Selfie bisa. Tapi untuk ke gereja takut corona. Kalau WHO berkata, corona itu muncul tertular antara manusia ke manusia, bukan itu saja. Dari udara, udah ada virus. Hati-hati yang sedang selfie. Nek selfie bisa, tapi nek ibadah takut. Sayang sekali. Dia memang sudah terlalu jauh dari Tuhan. Terlalu jauh. Orang yang dekat dengan Tuhan, aduh, tidak mau dia tinggalkan Tuhan. Senang berdoa. Orang yang senang berdoa, enteng hidupnya. Tidak ruwet. Di bidang ekonomi, rumah tangga, lingkungan, kita tidak terlalu ruwet. Karena punya iman tambah diyakinkan. Kita punya iman, tapi tambah diyakinkan lagi dengan doa. Coba dilihat di bangsa Israel. Bangsa untuk menyerang musuh. Baru saja dia menghadapi musuh. Sudah menang. Tahu ada musuh lain menyerang. Coba apa? Dak paltapelpal. Baru berperang. Disuruh menghadapi musuh depan lagi. Maju saja Tuhan. Sementara badan tersiok-siok menghadapi musuh, hatinya mulai kacau balau berpikir, saya kalah. Tapi karena maju, karena yakin, hujan batu datang kepada musuh. Belum musuhnya datang kepada kita. Hujan batu, hancur dulu mereka. Ada kemenangan. Itulah jalan orang beriman. Kadang-kadang tersiok-siok karena kita manusia terbatas. Tapi kalau kita maju terus,
Yakin, tambah diyakinkan. Tuhan sangat mengasihi kita. Allah bela. Allah bela. Makanya kalau corona membawa kita jauh dari Tuhan, akan ada musibah lain. Corona ini untuk membawa kita ini lebih dekat kepada Tuhan, lebih banyak berdoa dan mengerti. Kalau selfie bisa, tapi kalau ke gereja takut. Gereja takut sekali. Ya saya juga takut. Corona saya di Jember tidak keluaran, takut. Tapi saya menghadap Tuhan saya. Supaya iman saya lebih yakin. Kita semua punya iman. Tapi imannya mati sudah. Imannya sudah kosong katanya. Kata Yakub, kosong imannya. Imannya mati dan iman kosong. Tapi kalau menghadap Tuhan, iman yang kosong itu tambah hidup, tambah yakin. Ini hebatnya Tuhan. Masih saya berkata ke Tuhan, baru saja saya berperang, ini ada musuh lagi. Tidak usah pusing kamu. Yang penting taat, maju. Kan aku bersama kamu. Coba Israel. Siang tiang awan, malam tiang api. Ini perjalanan gereja. Yang penting taat. Taat untuk maju. Betul dah berkata, orang yang maju sambil menaburkan air mata, meneteskan air mata, dia akan menuai sorak-sorai. Ini jalan orang beriman. Maju terus. Bukan tambah mundur. Maju penuh dengan air mata. Orang senang berdoa itu. Dekat Roh Kudus. Kita sudah tersiok-siok, memang kita ini manusia terbatas. Saya pernah jam 1, harus sudah kayak dipaksa be Tuhan. Bangun. Saya ini stroke Tuhan. Tidak kuat duduk saya ini. Tidak kuat. Tapi saya taat. Kalau saya tidak mau, takut ada bencana lain datang. Taat saya. Taat saya berjam-jam. Ketemu Tuhan. Taat saya. Tambah ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Yang menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan baru. Itulah orang beriman. Orang beriman naik gunung Sion. Tersiok-siok. Tapi kalau kita maju, jatuh diangkat oleh Tuhan. Jatuh diangkat lagi oleh Tuhan. Dengan air mata, penuh dengan air mata, kita maju. Karena bersama Tuhan. Tapi kalau corona tambah ada kebaktian, tambah jauh. Aduh, sayang. Haleluya. Udah ada sahutan. Aduh. Haleluya. Glory. Coba tanya, ada orang stroke bisa berdiri, bisa khotbah, mancing 1 jam, coba tanyakan. Tidak ada. Kemurahan Tuhan saya. Jam 1 duduk berjam-jam, tertanyakan orang stroke. Stroke di sini pembuluh darah penyumbatan. Ada yang kuat? Tidak ada. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Saya mencari Tuhan. Tidak mencari manusia. Makanya di dalam Alkitab, jangan bersandar pada akalmu. Kata Sulaiman, bersandarlah kepada Tuhan. Banyak sekarang bisnis berat, rumah tangga berat. Pakai kekuatan kita tidak mampu kita. Saya besuk seorang, ya, jauh dari Tuhan. Akhirnya dia keluar air mata. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
Jauh lama, aduh kamu. Jangan lama. Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Tidak mungkin gereja dipateni sama Tuhan, tidak mungkin. Tapi dalam Roma, Tuhan sudah mati buat kita. Darahnya diberikan. Masakan hal-hal yang lain tidak ditolong oleh Tuhan. Banyak kadang-kadang kita melihat masalah itu, rasanya setan bicara, tidak ada solusi. Tidak ada jalan keluar. Diintimidasi sama orang terus. Kamu berdosa, kamu bersalah. Tidak ada jalan keluar, kata setan. Tapi Tuhan datang. Akulah jalan kehidupan. Masih ada jalan. Banyak orang berdosa masuk gereja, takut. Karena wajah-wajah gereja penuh penghakiman katanya. Penuh penghakiman. Seakan-akan orang itu tidak ada jalan keluar. Tidak ada pertolongan lagi. Tidak ada kesembuhan lagi. Tuhan sudah mati. Itu setan. Setan. Kalau Tuhan tidak berkata begitu. Waktu perempuan itu dibawa ke Yesus, perempuan bersinah. Tuhan lempari dia batu aja. Berdosa ketemu bersinah. Wah, wajah orang Farisi itu seakan-akan tidak ada setitik pun pertolongan. Jalan keluar. Intimidasi. Jalannya udah mapet di sini. Orang itu udah putus asa. Tidak bisa maju lagi. Karena diiming-iming dengan dosa. Diintimidasi dosa. Yesus berkata, siapa yang tidak pernah bersalah? Lempar orang ini. Pulang satu-satu. Tuhan berkata, aku tidak menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Ada solusi. Pulanglah. Aku mengampuni kamu. Jadi intimidasi. Jangan berbuat dosa lagi. Oh, luar biasa. Banyak gereja tertutup sekarang. Untuk orang-orang demikian. Sehingga tidak ada orang jiwa baru mau datang lagi kepada Tuhan. Rasanya dosa itu tebal. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada intimidasi yang banyak. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan penuh kemurahan. Ciptakan gereja yang penuh kemurahan. Jangan menciptakan gereja yang tertutup. Gereja yang terbuka untuk orang-orang. Perkenalkan bahwa Yesus itu ada harapan. Ada pertolongan dalam Yesus. Makanya kalau ada beban-beban berat, datang ke Tuhan, kita respon. Kita minta zaman Tuhan. Allah akan hadir. Allah akan hadir. Tuhan tidak pernah tidak mendengar teriakan orang. Tuhan hadir. Itu. Tuhan memberi ketenangan. Makanya Yeremia berkata, orang yang bersandar kepada manusia terkutuk. Berkatlah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita di dunia bisnis, dunia rumah tangga, jangan pakai otak saja. Ruwet rasanya. Saya tenang. Orang tidak bertobat jadi bertobat. Hanya dengan doa. Orang tidak bertobat secara logika tidak bisa bertobat. Terjadi perubahan. Waktu saya besuk terjadi perubahan.
Siapa bekerja? Tuhan yang mendahului. Kalau kita taat sama Tuhan, biar percobaan setinggi gunung, bukan saudara. Kita belum maju ke depan, Allah sudah duluan di depan. Allah ada di depan. Tak pernah gembala di belakang. Kalau Yohanes pasal 4 itu, gembala di depan, domba-dombanya ikut dari belakang. Kenapa di depan? Di depan itu dia rela tanggung risiko. Rela tanggung beban. Rela menyelesaikan masalah. Memberikan jalan tuh ke domba-dombanya. Memberikan jalan, terus jalan. Domba-domba bisa jalan terus. Dari bahaya. Terbebas. Itu doa. Jemaat sudah mulai diajar doa sekarang. Selfie dikurangi sudah. Kalau saya kasih pelajaran eskatologi, aduh, pendeta-pendeta GBI sudah berkata, kedatangan Tuhan tahun 2030. Saya berkata, Tuhan jangan dulu Tuhan, jangan datang. Kita belum siap. Orang kena corona aja tidak mau kebaktian. Orang kena corona aja tidak mau kebaktian. Apalagi kedatangan Tuhan banyak bencana. Intinya sekarang, corona mencetak orang Kristen doa. Doa malam coba. Doa itu kata Wahyu 8, pasal 8, itu simpenan. Doa saya yang dulu kayak tabungan. Dibuka sekarang. Saya di BC heran saya. Di sekolah kitab umur berapa tuh? Umur 18, 19. Suka sembahyang malam. Di sekolah kitab, bukan tidur-tiduran. Suka sembahyang malam di sekolah kitab Malang. Udara dingin kan. Bulan 7 itu dingin sekali.